Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah dua kota penting di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki, dibom oleh sekutu masing-masing pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang tersebut sampai ke telinga salah pemuda Indonesia, Sultan Syahrir, melalui siaran radio Amerika. These proceedings are closed. His most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar siaran radio tersebut, Sultan Syahrir segera mengajak Muhammad Hatta, Soebadio, dan Subianto untuk berkumpul di kediaman Soekarno. Silakan masuk. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada berita penting yang ingin kami sampaikan. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa itu? Saya hari ini mendengar Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Saya pikir ini adalah kesempatan kita, Bung, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak melakukan ini sendiri karena ini hak PPKI. Alangkah gagal bila saya mengucapkan kemerdekaan. Tapi, Bung, Maafkan saya Syahrir, kita tidak boleh gegabah. Hari kemerdekaan yang sebelumnya diperjanjikan itu pada tanggal 24 September. Bu, bukankah lebih baik kemerdekaan dilakukan dengan secepatnya? Dengan itu negara kita tidak akan terjajah lagi. Keputusan saya sudah mutlak. baiklah kalau begitu. Mari, Bung Hatta. Mari. Soebadio, Subianto, dan Syahrir keluar dari rumah Soekarno dengan perasaan tidak setuju. Mereka akhirnya memutuskan untuk rapat bersama dengan golongan muda di Lembaga Bakteriologi untuk menentukan langkah selanjutnya setelah tersebarnya berita menyerahnya Jepang. Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, Bung. Saya dan Sultan Syahrir baru saja mendengar berita terbaru dari Radio London BBC di Bandung, di mana Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk memanfaatkan ini. Kita harus segera memerdekakan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Soebadio benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika Saudara Wikana dan Saudara Darwis mengunjungi kedua tokoh tersebut untuk merundingkan hal ini? Bagaimana jika rapat kita siang ini cukup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing untuk menunggu Bung Karno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau gitu Bung, sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Dalam rapat tersebut, golongan muda menuntut agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sesegera mungkin. Mereka meminta Soekarno membacakan proklamasi esok hari, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Malamnya, sekitar pukul 10 di kediaman Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang diwakili oleh Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno menolak usulan tersebut karena menganggap golongan muda terlalu tergesa-gesa. Golongan muda mengancam akan terjadi pertumpahan darah apabila proklamasi tidak segera dilaksanakan. Peristiwa menegangkan ini disaksikan oleh Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Soekarno. Ada peperangan saudara kemarin. Begini, Bung,
Setelah mendengar berita Jepang menyerah pada sekutu, kami dari golongan para pemuda mengadakan rapat tadi siang. Dan kami setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, kita kibarkan revolusi malam ini. Kita harus segera merebut kemerdekaan Indonesia. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Silakan kamu esok hari. Sudah, jangan bertengkar. Tidak ada gunanya. Mari kita omongkan dengan baik-baik. Saya hanya mengingatkan, Bung. Wikana, jangan gegabah. Lalu mengapa Anda menyuruh Soekarno? Kenapa tidak Anda melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan dia, Bung. Kalau misalnya kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka akan ada pertumpahan darah besok hari. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan itu sendiri? Kekuatan kita telah sebanding dengan kekuatan Jepang. Kita tidak dapat bertahan sendiri tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi kemerdekaan. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Apa yang dikatakan oleh saudara Saleh benar, Bung. Namun hal tersebut harus kita putuskan dan rencanakan oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Karena kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Oleh karena itu, kami kemari untuk mendesak Bung Hatta dan Bung Karno untuk melakukan proklamasi kemerdekaan tepat pada esok hari, pada tanggal 16 Agustus. Baiklah. Untuk saudara Darwis dan saudara Wikana, kalian pulang dulu. Karena saya akan merundingkannya. Karena saya takut ada banyak korban lagi. Baiklah, Bung. Terima kasih. Kami pamit dulu. Syahrir, Saleh, Darwis, Sukarni, dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Saleh tadi. Apa pendapat dari saudara sekalian tentang hasil dari rapat para pemuda tadi? Kemungkinan kita tak dapat memenuhi permintaan tersebut karena itu terlalu buru-buru. Benar, sebagai kita jangan terlalu gegabah dan mengambil keputusan. Menurut saya kita harus menghentikan PPKI terlebih dahulu dan kita akan melakukan sidang kembali. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus kita akan mengadakan rapat PPKI. Rapat ini membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di lain tempat, setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71 menjelang 16 Agustus 1945 pada pukul 12. Bagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita harus mendesak mereka agar cepat melakukan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan mendesak mereka untuk melakukan proklamasi. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan bawa mereka? Rengas Dengklok. Bung, Rengas Dengklok itu luas. Dimana kita akan meletakkan keduanya? Saya akan meminta Bung Darwis untuk menemui Bung Subono mengenai hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan memberikan tempat untuk Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat nanti ke rumah Yao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Saya sudah mendapat kabar bahwa Bung Subono setuju mengenai hal ini. Dan kita akan ditempatkan di rumah Yao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Bagaimana? Pukul berapa tepatnya? Bagaimana jika pukul 4? Setuju. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi. Rombongan pemuda menculik Bung Hatta dan Soekarno untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Mari Bung, Bung harus ikut kami. Kemana kita akan pergi? Lagi pula, kenapa kita harus pergi?
Rengas Dengklok, Bung, ini sudah menjadi persetujuan para pemuda. Lagi pula, kota akan diserang oleh masyarakat. Apakah yang dibicarakan itu sebenar? Lagi pula, tentara Jepang di Jawa sebenarnya. Ini sudah jadi kesepakatan kita bersama, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Betul, Bung. Ini demi kebaikan Anda. Ayolah, Bung. Waktumu sudah habis. Setelah berhasil membawa Muhammad Hatta, mereka bergegas ke rumah Soekarno. Rombongan pemuda juga akan menculik Soekarno. Soekarno hanya bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Soekarno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya ikut ke sana? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami harus membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarlah kalian, saya punya istri dan anak saya. Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih, Mas? Mengapa ada banyak orang di sini? Anak kita sampai takut mendengar suara kalian. Justru itu, pemuda-pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana dengan saya dan anak kita? Kalian akan meninggalkan kami. Betul. Jika kalian membawaku, istri dan anakku harus kalian bawa juga. Baiklah, saya akan membawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Begitu. Bung Karno, Hatta, ternyata kau ada di sini. iya, mereka membawa aku kemari. Silakan duduk. Iya, itu benar Hatta. Sekarang, ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda segera melaksanakan proklamasi sekarang juga. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya? Karena Jepang pasti memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan pemberian hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas pemberian dari Jepang, kita adalah bentukan dari Jepang. Dan kita bisa dijajah lagi oleh mereka. Ada apa, Saleh? Kenapa kau tidak... Kedatangan Subarjo tentu membuat terkejut seisi ruangan. Subarjo datang untuk memberi kebenaran kembali kepada Soekarno atas menyerahnya Jepang, sekaligus menjemput Soekarno untuk kembali ke Jakarta. Meskipun ada perdebatan antara Subarjo dengan para golongan muda yang ada di sana, Subarjo berhasil membujuk golongan muda untuk membawa Soekarno kembali ke Jakarta. Atas terjadinya peristiwa ini, Soekarno dan Hatta pun akhirnya akan menyatakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bukannya saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya tidak percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, baiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Untuk dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau gitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, jam 12.30 malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, di ruang makan dalam rumahnya, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Wikana, dan Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam ada begini, Pak. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau gitu silahkan pergunakan ruang makan. Terima kasih, Pak.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dalam ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, sudah selesai. Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sally, tolong kau kerjakan naskah ini. Baik, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 tanggal baik. Karena Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan sehari semalam, orang Islam melakukan 17 rakaat. Jadi, bagaimana hari ini? Jumat lagi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Kalau sebelum tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Pak Wakil untuk menjadi bendera merah putih. Siapkan tim bendera. Baiklah, Bu. Tapi di mana kita akan melakukannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Oleh perbanyakkan naskah ini dan sebarkanlah ke seluruh Indonesia. Siap. Jumat pagi pukul 10, 17 Agustus 1945, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan ini telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita.
negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Merdeka! 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 Merdeka!